Assalamualaikum sahabat Makarim Entertainment. Hari ini saya mengisahkan seorang polisi di Jawa Timur yang kepalanya berubah menjadi babi hutan setelah membubarkan paksa pengajian seorang habib. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan syalawat di kolom komentar agar kelak syalawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang polisi bernama Ibtu Bagas Prasetya, seorang perwira menengah yang dikenal keras dan tak kenal ampun dalam menegakkan hukum. Namun, di balik seragamnya, Ibtu Bagas adalah sosok arogan yang merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun. Ia sering memperlakukan masyarakat dengan kasar, termasuk para tokoh agama yang dianggapnya hanya membuat keributan dengan ceramah-ceramah mereka. Di sisi lain, ada seorang ulama muda bernama Habib Zainal Abidin, seorang pendakwah karismatik yang berasal dari keluarga habaib terhormat. Dengan akhlak yang lembut dan penuh kebijaksanaan, Habib Zainal dicintai oleh masyarakat. Ceramahnya selalu mengajak umat untuk bersabar, berlaku adil, dan menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, sebuah pengajian akbar akan digelar di alun-alun kota. Habib Zainal dijadwalkan memberikan ceramah besar tentang keadilan dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Kabar ini sampai ke telinga Ibtu Bagas, yang langsung merasa tersinggung. Baginya, pengajian semacam ini hanya akan menghasut masyarakat untuk melawan pemerintah dan aparat hukum. Di bawah langit senja yang memerah, dengan suara adzan berkumandang dari masjid-masjid sekitar, Ibtu Bagas berdiri di depan kantornya, menatap ke arah kerumunan yang mulai berkumpul di alun-alun. Di dalam hatinya, ada amarah yang mulai membara. Ia memutuskan bahwa malam ini, ia akan menunjukkan siapa yang berkuasa di kota ini. Malam mulai turun di kota kecil itu. Ribuan orang telah berkumpul di alun-alun, duduk rapi, menanti Habib Zainal Abidin naik ke podium. Lampu-lampu jalan menerangi suasana, sementara suara lantunan syalawat menggema di udara. Wajah-wajah para jamaah tampak khusyuk, seakan menanti pencerahan dari ceramah yang akan disampaikan. Di sudut lain kota, Ibtu Bagas Prasetya duduk di mobil dinasnya dengan wajah tegang. Ia sudah memperingatkan panitia agar acara ini dibatalkan, tetapi mereka tetap bersikeras melanjutkan. Dalam pikirannya, pengajian ini bukan sekadar ceramah agama, ini adalah bentuk perlawanan terhadap otoritas. Lihat itu, Pak. Orang-orang ini makin lama makin banyak. Kalau kita biarkan, bisa-bisa mereka menghasut warga melawan kita, ujar Bribka Sandi, anak buahnya, dengan nada serius. Bagas menghela napas panjang, menyalakan rokok, lalu membuang pandangannya ke arah kerumunan. Dadanya dipenuhi amarah. Ia merasa pengaruh ulama seperti Habib Zainal semakin besar, bahkan lebih dari pejabat pemerintahan setempat. Tanpa banyak bicara, Bagas membuka pintu mobil dan berjalan menuju alun-alun, diikuti beberapa anggotanya. Setibanya di sana, ia langsung naik ke atas panggung kecil tempat panitia duduk. Seorang lelaki tua, Pak Karim, ketua panitia, berdiri dan menyambutnya dengan senyum tenang. "Ada apa, Pak Polisi?" tanyanya dengan sopan. "Bubarkan acara ini sekarang juga." Suara Bagas berat dan penuh tekanan. Pak Karim terdiam, sementara beberapa jamaah mulai saling berbisik. Bagas menatap mereka dengan tajam, menunjukkan bahwa ia tak main-main. Tiba-tiba, suara lembut namun berwibawa terdengar di belakangnya. Habib Zainal Abidin baru saja naik ke podium, dengan jubah putih yang berkibar tertiup angin malam. "Ada apa ini, Pak Polisi?" tanyanya dengan senyum hangat. Bagas menoleh dengan wajah penuh emosi. "Habib, acara ini tidak punya izin resmi. Saya minta segera dibubarkan." Habib Zainal tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Pengajian ini adalah untuk kebaikan, Pak. Kami hanya berzikir, mengaji, dan berbicara soal keadilan." "Apa salahnya?" Kata-kata itu bagaikan duri di telinga Bagas. Ia merasa seolah-olah Habib Zainal sedang menantangnya di depan ribuan orang. "Terserah. Kalau tidak mau bubar, saya sendiri yang akan membubarkan." Suara Bagas meledak, membuat kerumunan terdiam. Dan tanpa peringatan, ia menyambar sorban Habib Zainal dan melemparkannya ke tanah. Jamaah terkejut. Beberapa orang langsung berdiri, marah dan tak terima. Pak Karim pun buru-buru melangkah maju, mencoba menenangkan suasana. Namun, Habib Zainal tetap tenang. Ia menunduk mengambil kembali sorbannya dengan penuh hormat
lalu menatap Bagas dengan tatapan yang sulit dijelaskan, bukan kemarahan, bukan kebencian, tetapi rasa iba. "Semoga Allah memberi hidayah kepadamu, Pak Polisi," ucapnya pelan. Namun, bagi Bagas, kata-kata itu terdengar seperti hinaan. Wajahnya memerah, dadanya naik turun menahan amarah. Tanpa sadar, ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Malam yang tadinya hangat terasa dingin. Angin berembus lebih kencang, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Ia tidak menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Suasana di alun-alun mendadak hening. Setelah insiden sorban yang dilempar, tatapan ribuan jamaah tertuju pada Ibtu Bagas Prasetya dan Habib Zainal Abidin. Beberapa orang mulai menggenggam erat sarung mereka, menahan amarah. Sementara yang lain saling berbisik dengan wajah tak percaya. Namun, Habib Zainal tetap tenang. Ia mengambil sorbannya, menepuk-nepuknya, lalu melilitkannya kembali di lehernya dengan penuh wibawa. "Pak Polisi," ucapnya lembut, "jika memang saya bersalah, silakan tangkap saya. Jika pengajian ini melanggar aturan, bubarkanlah dengan cara yang adil. Tapi jangan sakiti umat hanya karena rasa benci di hatimu." Kata-kata itu membuat dada Bagas semakin sesak. Ia tak terima dinasihati di depan umum, apalagi oleh seorang ulama yang selalu dipuja-puja masyarakat. "Jangan sok suci, Habib," bentaknya. "Kau pikir ceramahmu bisa menyelesaikan masalah? Keadilan itu ditegakkan oleh hukum, bukan oleh kata-kata kosong." Beberapa anggota kepolisian yang berdiri di belakangnya mulai merasa tak nyaman. Mereka tahu Bagas mulai kehilangan kendali. Bribka Sandi mencoba menenangkannya. "Pak, sebaiknya kita tarik pasukan. Situasi ini bisa memicu kericuhan." Namun, Bagas sudah gelap mata. Ia melangkah maju, mendorong pundak Habib Zainal, hingga hampir terjatuh. Seorang santri yang berada di dekat panggung spontan berdiri, mengepalkan tangan. "Jangan kurang ajar, Pak Polisi," teriaknya marah. Bagas langsung meraih tongkat pemukul di pinggangnya, siap menghantam siapa saja yang mendekat. Suasana semakin panas. Beberapa warga mulai berdiri, sebagian bahkan merogoh saku mereka, seolah bersiap menghadapi tindakan represif aparat. Habib Zainal mengangkat tangannya, memberikan isyarat kepada para jamaah untuk tetap tenang. "Tidak perlu ada pertumpahan darah. Kita di sini untuk mencari kedamaian, bukan mencari musuh." Namun, sebelum situasi mereda, sesuatu terjadi. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Lampu-lampu jalan berkelip-kelip, seolah ada gangguan listrik. Daun-daun pohon di sekitar alun-alun berdesir kencang, berputar-putar di udara. Udara yang semula hangat mendadak menjadi dingin, menusuk hingga ke tulang. Bagas merasakan sesuatu yang aneh. Dadanya terasa berat, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Tangannya gemetar tanpa alasan. Dalam benaknya, ia mencoba menyangkal semua ini mungkin hanya efek adrenalin. Mungkin hanya perasaannya saja. Namun, saat ia menatap wajah Habib Zainal, ada sesuatu yang berbeda. Mata ulama itu seolah menyimpan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat jantungnya berdebar tak menentu. Dan kemudian, rasa sakit yang luar biasa menusuk tubuhnya. Bagas terhuyung, memegangi kepalanya. Napasnya memburu. Seluruh tubuhnya terasa terbakar dari dalam. Ia jatuh berlutut di tanah, sementara pandangannya mulai kabur. Suara-suara di sekelilingnya terdengar jauh. Wajah-wajah jamaah yang tadi marah, kini berubah menjadi bingung dan ketakutan. "Pak Bagas," Bribka Sandi bergegas mendekat, mencoba menopangnya. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kulit Bagas mulai berubah. Perlahan, tubuhnya mengejang. Otot-ototnya berkontraksi dengan cara yang tidak wajar. Tangan dan kakinya mulai menebal. Rambut kasar tumbuh dari kulitnya. Wajahnya berubah. Moncongnya mulai memanjang. Giginya bertaring. Jeritan pecah di tengah kerumunan. Beberapa orang mundur ketakutan. Sementara Habib Zainal tetap berdiri tegak, menatap perubahan yang terjadi pada Bagas dengan tatapan penuh iba. Bagas Prasetya, sang polisi arogan, sedang berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jeritan memenuhi alun-alun. Jamaah yang tadinya duduk tenang kini berhamburan, mundur menjauhi panggung. Ibtu Bagas Prasetya, yang beberapa menit lalu berdiri gagah sebagai aparat penegak hukum, kini berlutut di tanah dengan tubuh yang terus berubah. Tangan dan kakinya semakin membesar. Bulu-bulu kasar tumbuh di seluruh tubuhnya.
Wajahnya memanjang menyerupai moncong babi hutan. Dari mulutnya, terdengar suara geraman yang mengerikan perpaduan antara suara manusia yang kesakitan dan raungan binatang buas. Astagfirullah, apa yang terjadi pada Pak Bagas? Teriak seorang warga. Beberapa polisi yang menyaksikan kejadian itu terpaku di tempat. Bribka Sandi, anak buah paling setia Bagas, mencoba mendekati komandannya dengan ekspresi ngeri. Pak Bagas, apa yang terjadi dengan Anda? Suaranya gemetar, tetapi tidak ada jawaban. Bagas mengangkat kepalanya. Matanya yang dulu penuh kesombongan kini berubah menjadi merah liar, seperti mata seekor hewan yang baru sadar dari tidurnya. Nafasnya memburu, tubuhnya menggeliat, berusaha memahami perubahan yang terjadi padanya. Lalu tiba-tiba, Bagas mengamuk. Ia menendang kursi yang ada di dekatnya, menghantam meja panitia dengan cakarnya yang kini tebal dan kuat. Para jamaah menjerit ketakutan, berusaha berlari menjauh. Habib Zainal Abidin tetap berdiri di tempatnya. Ia menatap mantan polisi itu dengan wajah penuh belas kasihan. Seolah-olah ia tahu bahwa kejadian ini bukan sekadar kutukan, tetapi sebuah pembalasan dari perbuatan zalim yang selama ini dilakukan oleh Bagas. Pak Bagas, ucap Habib Zainal dengan nada rendah, sadarlah, Allah masih memberimu kesempatan untuk bertobat. Bagas menggeram, memandang ulama itu dengan tatapan penuh kemarahan. Ia mengangkat tangannya yang kini berbentuk kaki hewan, siap menyerang. Bribka Sandi dan beberapa polisi lainnya segera menarik pistol mereka. Tahan, jangan mendekat, Sandi memperingatkan, tetapi tak ada yang berani melepaskan tembakan. Bagas, yang kini lebih menyerupai babi hutan raksasa daripada manusia, melangkah mendekati Habib Zainal dengan geraman mengancam. Mulutnya berbusa, napasnya kasar. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, lonceng masjid besar di dekat alun-alun berdentang keras. Suaranya menggema ke seluruh kota, membelah keheningan malam. Suara azan dari pengeras suara mulai berkumandang, memecah suara gemuruh ketakutan yang sebelumnya memenuhi tempat itu. Bagas terdiam. Tubuhnya yang besar mendadak bergetar hebat. Matanya yang liar melebar, seolah-olah sedang mendengar sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia menutupi telinganya atau apapun yang tersisa dari bentuk manusiawinya dan mengeluarkan raungan kesakitan. Tidak, suaranya menggema, tetapi kini bukan lagi suara hewan, melainkan suara seorang manusia yang tengah tersiksa. Habib Zainal melangkah lebih dekat, tangannya terangkat dalam doa. Allah masih membuka pintu taubat, Pak Bagas. Semua kesombongan, kekerasan, dan kezaliman yang engkau lakukan bisa diampuni jika engkau bersungguh-sungguh kembali kepadanya. Bagas jatuh berlutut. Tangannya yang berbulu gemetar, dan air mata mengalir dari matanya yang kini setengah berubah. Ibtu Bagas Prasetya, yang kini setengah manusia, setengah babi hutan, berlutut di tanah dengan tubuh menggigil. Matanya yang dulu dipenuhi kesombongan kini memancarkan ketakutan. Keringat bercampur dengan bulu-bulu kasar yang tumbuh di wajahnya. Ia menangis. Habib, tolong saya. Suaranya parau, berat, setengah manusia, setengah binatang. Habib Zainal menatapnya dengan penuh belas kasih. Sementara itu, jamaah yang sebelumnya panik kini mulai berhenti berlari. Mereka menatap dengan takjub dan ngeri. Polisi-polisi yang bertugas juga berdiri terpaku. Tak ada satupun yang berani bertindak. Habib menarik napas dalam. Nak Bagas, Allah tidak menutup pintu tobat bagi siapapun. Kesombongan, amarah, dan kezalimanmu membawamu ke titik ini. Tapi jika kau benar-benar ingin kembali, Allah Maha Pengampun. Bagas terisak. Tubuhnya yang setengah babi hutan bergetar hebat. Kilasan masa lalunya berkelebat dalam ingatan. Warga yang pernah ia pukuli karena tak mau memberi uang damai. Para pedagang kecil yang diusirnya dengan kasar. Tangisan seorang ibu yang anaknya dipenjara karena tak mampu membayar uang suap. Dan terakhir, cara ia memperlakukan Habib Zainal di hadapan ribuan orang malam ini. Semua itu menghantam hatinya seperti ombak besar. Saya salah, Habib. Saya terlalu sombong. Saya tak pantas dimaafkan. Habib Zainal menggeleng pelan. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah. Selama engkau sungguh-sungguh ingin bertobat. Suara azan yang sebelumnya menggema dari masjid masih terdengar lembut di kejauhan. Bagas, dengan sekuat tenaga, mencoba menatap langit. Matanya basah, bibirnya gemetar. Allah,
Allah, ampunilah aku. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Tubuh Bagas mulai bergetar lebih hebat. Bulunya yang kasar mulai runtuh satu persatu. Wajahnya yang menyerupai babi hutan perlahan kembali ke bentuk manusia. Tangannya yang tadinya berkuku tajam berubah kembali menjadi jari manusia. Semua orang menahan napas. Sebuah keajaiban terjadi di depan mata mereka. Bagas jatuh terduduk di tanah, kembali dalam wujud manusia sepenuhnya. Namun, tubuhnya tampak lemah, napasnya tersengal. Seperti baru saja diselamatkan dari kematian Habib Zainal tersenyum lembut. Allah mendengar doa hamba-Nya yang sungguh-sungguh ingin kembali. Bagas menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil di hadapan Tuhan. Ibtu Bagas Prasetya masih terduduk di tanah. Tubuhnya gemetar, wajahnya basah oleh air mata. Warga yang sebelumnya ketakutan kini hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk antara takjub, kasihan, dan lega. Habib Zainal Abidin berjongkok di hadapan Bagas, menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Nak Bagas, engkau telah menyaksikan sendiri kekuasaan Allah. Kau telah diuji, dan kau telah diberi kesempatan untuk kembali. Sekarang, terserah kepadamu, apakah kau ingin memperbaiki hidupmu atau kembali pada jalan yang dulu. Bagas menunduk. Ingatan tentang semua perbuatannya selama ini terus menghantuinya. Kesombongan, keangkuhan, ketidakadilan yang ia lakukan selama bertahun-tahun kini terasa begitu berat di pundaknya. Habib, saya tidak tahu harus bagaimana. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar hidup. Habib Zainal tersenyum. Maka mulailah hidupmu yang baru, nak. Bagas menoleh ke arah warga yang masih memandangnya dengan ragu. Ia tahu butuh waktu bagi mereka untuk menerima perubahan dirinya. Namun, ini bukan lagi tentang citra atau harga dirinya, ini tentang bagaimana ia menebus semua kesalahannya. Ia melangkah pergi, meninggalkan seragam kebanggaannya di tanah. Matahari mulai terbit di ufuk timur, menyinari alun-alun yang semalam menjadi saksi perubahan besar dalam hidup seorang polisi yang dulu arogan. Ibtu Bagas Prasetya telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang manusia biasa yang ingin mencari jalan kembali kepada Tuhan.